Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Miss Lianovita MPD as the lecturer of the English for Tourism and Hospitality course. Let me introduce myself. My name is Hoirin Sanul Fauzia. I'm the moderator and the first speaker, and then my partner Suci Rahmawati as the second speaker. Today, we will present about our dream tourist country. Nah, first, I will explain about the reason why we choose this country as our dream tourist destination. Jadi, alasan utama kami memilih Swiss sebagai destinasi wisata adalah karena Swiss menawarkan pengalaman perjalanan yang sangat lengkap dalam satu negara. Yang pertama, Swiss memiliki keindahan alam pegunungan yang luar biasa seperti Alpen, dan di saat yang sama juga memiliki kota-kota yang modern, tertata rapi, dan sangat terorganisir. Hal ini membuat wisatawan bisa menikmati wisata alam dan wisata kota dalam satu perjalanan. Kemudian, alasan kedua adalah Swiss dikenal sebagai negara yang bersih, aman, dan juga nyaman, baik untuk wisatawan individu maupun kelompok. Sistem transportasi umumnya sangat baik di Swiss dan juga memudahkan mobilitas wisatawan. Kemudian alasan yang ketiga adalah aktivitas wisata di Swiss juga sangat beragam dan juga memberikan pengalaman yang berkesan, mulai dari aktivitas outdoor-nya, kemudian wisata edukasinya, hingga wisata kuliner. Terakhir, alasannya yaitu Swiss memiliki budaya dan cita rasa khas yang sudah terkenal di seluruh dunia, seperti coklat, keju, dan produk kuliner berkualitas tinggi. Nah, semua alasan inilah yang mendasari kami memilih Swiss sebagai tujuan perjalanan wisata kami. Next, di day one, pada hari pertama untuk pergi ke Swiss, kami berangkat dari Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta Internasional menuju Zurich Airport dengan estimasi biaya Rp30.236.800 untuk per orangnya. Nah, setelah dari Zurich, kami memulai perjalanan wisata ke Grindelwald, yaitu salah satu desa wisata pegunungan paling terkenal di Swiss yang menawarkan pemandangan alam Alpen yang sangat indah. Kemudian untuk akomodasinya, kamu memilih hotel dengan estimasi biaya sekitar Rp7.131.920 untuk 2 malam. Nah, pemilihan hotel ini didasarkan pada kenyamanan serta lokasinya yang sangat strategis untuk mengakses destinasi wisata sekitar. Kemudian untuk aktivitas utama pada hari pertama adalah kami naik gondola cable car dengan biaya sekitar Rp2.448.000 untuk 2 orangnya. Nah, aktivitas ini tuh memberikan pengalaman yang menikmati pemandangan pegunungan dari ketinggian gitu. Selanjutnya, kami mengunjungi First Cliff Walk, yaitu jembatan gantung dengan pemandangan tebing yang dapat dinikmati secara gratis. Nah, kami juga mencoba First Flyer, yaitu wahana flying zip line dengan biaya untuk 2 orang sekitar Rp1.116.000 yang memberikan kesan menantang gitu. Kemudian untuk siang harinya, untuk lunch, kami mengunjungi Bergasthaus, restoran untuk 2 orang dengan estimasi biaya sekitar Rp2 juta. Kemudian subtotal days one yaitu sekitar Rp15.920.920. Next. Untuk day 2, pada hari kedua ini adalah aktivitas wisata lebih difokuskan gitu pada kegiatan santai, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan gitu bagi kami. Nah, kami mencoba touch bike, yaitu aktivitas bersepeda menuruni jalur pegunungan dengan estimasi biaya sekitar Rp800.000 untuk 2 orangnya. Aktivitas ini cukup populer karena menggabungkan olahraga ringan dan juga wisata alam. Kemudian selain itu, kami menggunakan kereta api sebagai transportasi utama untuk 2 orang dengan biaya sekitar Rp540.000 untuk mengunjungi Strawberry Falls, yaitu air terjun alami yang dapat dinikmati secara gratis. Nah, tempat ini memberikan pengalaman menikmati keindahan alam gitu tanpa biaya tambahan. Nah, total day 2 yaitu sekitar Rp1.340.000.
That's all from me. For more explanation, it will be presented by Suchi as the second speaker. Suchi, the time is yours. Oke, thank you, moderator. Nah, untuk day 3, kita melanjutkan perjalanan ke Zurich. Untuk hotel untuk penginapan yang kami pilih itu ada Leonardo Zurich Airport Hotel. Alasan kami memilih hotel ini tuh yang pertama karena dekat dengan bandara, jadi kalau pulang itu bisa langsung jalan kaki langsung sampai di bandara. Lalu kedua itu dekat dengan kereta, jadi memudahkan kita untuk berpergian ke wisata-wisata yang kita akan datangi. Nah, untuk biayanya itu sekitar 4 juta. eh itu untuk 2 hari. Lalu untuk wisata pertama yang akan kita kunjungi di Zurich itu ada Zurich Sea. Jadi ini tuh merupakan danau yang terkenal di kota Zurich. Nah, di sini itu kita akan naik kapal pesiar. Nah, tiketnya itu dengan harga 240.000 untuk 2 orang. Jadi kita itu akan berlayar mengelilingi Danau Zurich, menikmati keindahan danaunya, terus melihat eh, keindahan alam di sekitarnya. Nah, kegiatan aktivitas santai ini tuh katanya sangat populer untuk wisatawan. Setelah dari Danau Zurich, kita juga akan mengunjungi Landesmuseum. Itu merupakan itu merupakan museum nasional Swiss. Sebentar. Oke, maaf. Selanjutnya itu kita akan ke Landesmuseum, yaitu merupakan museum nasionalnya Swiss. Kita juga tertarik untuk menambah wawasannya tentang sejarah dan budaya yang ada di Swiss. Untuk tiketnya itu sekitar 360.000 itu untuk 2 orang. Nah, setelah eh, berwisata, tentunya kita juga ingin menikmati makanan yang ada di Zurich ini. Kita akan pergi ke Sprangli Restaurant. Menu pertama yang akan kita pilih itu ada makaron. Jadi seperti makaron kecil khas dari Swiss. Lalu menu kedua itu ada makanan khas dari kota Zurich tersendiri. Itu ada Zurich Gesnezels yang harganya itu 330.000. Jadi subtotal untuk day 3 ini ada di harga 5.927.500.000. Next. Nah, untuk hari keempat atau last day, kita akan pergi ke Home of Chocolate Museum. Jadi di sini itu kita sebagai pengunjung bisa melihat proses pembuatan coklat dan sejarah coklat dari Swiss gitu. Dengan tiket seharga 663.000 itu untuk 2 orang. Nah, kita juga tidak lupa akan membeli produknya di toko Lin Matre Chocolate Swiss karena tidak afdol ya kalau ke Swiss itu tidak membeli coklatnya karena kan Swiss itu terkenal dengan produsen coklat yang berkualitas tinggi. Jadi kita sebelum pulang itu akan membeli coklat dulu di sini. Tapi kita juga membatasi budgetnya itu hanya 2 juta untuk 2 orang. Nah, untuk subtotal dari 4 itu sekitar 2.663.680.000. Next. Nah, untuk besoknya kita pulang dari Zurich ke Indonesia, ke Jakarta. Untuk total biaya 2 orang itu dari hari pertama sampai hari keempat itu sekitar 25 juta. Eh, untuk tiket pesawat itu 135.24.500.000.
ribu rupiah. Jika ditotalkan semuanya itu jadi 160.270.000. Jadi untuk per orangnya itu harus punya budget 80 juta untuk pergi ke Swiss. That's all from me. Okay, thank you to Suchi, and that's all for our group's presentation. We apologize for any mistakes, and to conclude this presentation, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.